Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi yaitu bermedsos dengan bijak. Pengertian medsos secara umum adalah sarana bermedia sosial melalui internet. Jadi ada apa sih jenis-jenis media sosial itu? Pertama ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada Twitter, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali sarana untuk bermedia sosial, gitu. Nah, untuk persyaratan, sebenarnya media sosial memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu usia minimal 15 sampai 17 tahun, kemudian ada email, nomor handphone dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali anak kecil yang di bawah umur sudah memiliki media sosial. Bagaimana dia bisa memiliki media sosial itu? Yaitu mereka dengan cara berbohong. Nah, kok bisa mereka berbohong kemudian bisa mendapatkan email, nomor handphone, dan memasuki kriteria 15 sampai 17 tahun, ya karena keketatan dalam pendaftaran untuk persyaratan membuat medsos itu tidak terlalu ketat. Jadi anak yang di bawah 15, yang di bawah umur pun sudah bisa menggunakan email dan nomor handphone mereka masing-masing secara bebas dan tanpa terkontrol oleh orang tua ataupun orang yang seharusnya mengontrol anak kecil itu. Oke, next. Oke, ini adalah pengertian dewasa. Dewasa adalah bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita masih menggunakan media sosial dengan tidak bijak, maka perlu ditanyakan kedewasaannya. Nah, terus apa sih ketidakbijakan dalam bermedia sosial itu? Pertama adalah keagresifan netizen. Banyak sekali kalian teman-teman mesti pada tahu semua eh, bahwasanya setiap ada berita-berita terbaru itu netizen Indonesia terkenal dengan keagresifannya di media sosial. Itu nggak tahu kultur dari mana dan itu bisa terjadi di Indonesia, terutama di netizen. Nah, itu yang perlu dibenahi dan perlu ada pembelajaran untuk netizen Indonesia juga ya, terutama kita-kita semua. Yang kedua adalah memposting yang di luar norma. Nah, bahwasanya kita mengetahui semua norma di Indonesia itu ada banyak banget. Ada norma agama, norma sosial, norma-norma banyak banget. Nah, eh, anggap aja kita ambil sesuatu norma agama. Nah, kalau kita mengambil norma agama dan itu kita memposting di luar norma agama, misalnya dengan tanda kutip kita memposting sesuatu yang menjatuhkan nama agama atau yang tidak memiliki syariat agama Islam, misalnya seperti itu. Itu yang perlu kita benahi dan seharusnya tidak seperti itu. Yang ketiga adalah menjatuhkan orang. Ini termasuk keagresifan netizen juga, menjatuhkan orang dan martabat terutama ya. Kalau misalnya kita tidak suka sama seseorang, kita berusaha untuk menahan karena media sosial itu tidak ada batasan dan itu tempat kita berekspresi semuanya. Kalau misalnya kita kesal sama seseorang, kita langsung menjudge dia dan menjatuhkan nama orang tersebut. Kalau misalnya kita nggak suka sama perilaku dia, kita langsung menyerang, kita langsung uh, menyerbu komentar-komentarnya segala macam. Nah, itu yang perlu kita benahi karena itu sebenarnya kurang baik sebagai kita sebagai netizen Indonesia ya. Oke, jadi apa yang perlu kita lakukan untuk selama kita bermedia sosial? Yang pertama adalah media sosial adalah tempat berekspresi. Bagaimana kita berekspresi di media sosial, bagaimana kita mengutarakan sebuah aspirasi, itu tempatnya media sosial. Jadi kalau misalnya kita di luar tempat eh, berekspresi dan mengutarakan aspirasi kita, atau penasaran pada sesuatu, itu berarti di luar dari tempat kita berekspresi. Jadi mungkin di luar dari batas yang seharusnya kita lakukan. Nah, yang kedua adalah jadikan media sosial untuk sebuah benefit uh, kepada penggunanya.
Jadi kita menggunakan media sosial harus mendapatkan benefit apa yang kita gunakan media sosial itu. Misalnya kita mencari ilmu atau kita belajar atau kita memposting sesuatu itu bakal berdampak efeknya ke kita lagi. Jadi kita mendapatkan benefit selama kita menggunakan media sosial itu. Oke, jadi ini adalah presentasi dari saya, bagaimana kita bermedsos dengan bijak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.